Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan, Engkau telah menyediakan waktu untuk kami, yang mana kami akan mengadakan persekutuan doa. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan pimpin dalam persekutuan doa malam hari ini. Tuhan, dari awal, pertengahan, yang hingga akhir. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang akan memberkati dalam acara persekutuan doa malam hari ini. Kami serahkan persekutuan doa malam hari ini sepenuhnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Melalui putra-Mu yang Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, Saudara-saudari, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Kiranya setiap Jemaat GKJ Boja tetap di dalam situasi kondisi tubuh yang sehat dan tetap di dalam perlindungan kasih Tuhan. Amin. Pada malam hari ini di dalam persekutuan doa ini saya boleh menyapa kembali Bapak Ibu sekalian Jemaat GKJ Boja. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh Engkau Allah yang baik, yang membuka cakrawala pengetahuan, cakrawala atas apa yang boleh kami ketahui dan kami pahami di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Engkau menyatakan setiap kasih penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama Engkau bukakan kembali hati kami untuk menerima firman Tuhan. Masuklah di dalam hati kami Tuhan,
dan Engkau yang memampukan anak-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah keterbatasan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada persekutuan doa malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 41 dan 42. Injil Matius pasal 26 ayat 41 dan 42 yang demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada persekutuan doa malam hari ini saya beri tema berdoa tapi kehilangan. Berdoa tapi kehilangan, ada tanda tanya di belakangnya. Ada sebuah ilustrasi antara ayah dan anak. Ilustrasi antara ayah dan anak yang demikian. Anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ayah begitu rajin berdoa, sedangkan keadaan ekonomi kita tetap biasa-biasa saja, tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi kenapa ayah tetap rajin berdoa?" Jawab ayahnya ini kepada anaknya, "Nak, sebenarnya apa yang menjadi tujuan kita berdoa?" Anak itu tidak menjawab karena dia bingung. Si ayah menjawab bahwa ketika berdoa itu tidak perlu memikirkan apa yang harus kita dapatkan, apa yang bisa kita lihat, apa yang kita rasakan itu juga dari jawaban doa. Jadi jawaban doa itu tidak selalu apa yang kita dapatkan, tetapi ketika berdoa itu pasti ada ketenangan di dalam hati, ada ketentraman, ada damai sejahtera. Itu yang dikatakan ayah kepada anaknya. Kemudian anaknya menjawab, "Oh begitu, berarti tidak harus jawaban doa itu atau jawaban doa itu harus nanti dapat harta yang banyak." "Oh tentu tidak," jawab si ayah. Melalui ilustrasi ini menggambarkan ada sebuah tujuan dari doa. Ada tujuan dari doa, yakni mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketentraman. Dan ketika mendapatkan kedamaian dan ketentraman, pasti hidup menjadi nyaman. Hidup itu dijalani dengan nyaman. Kemudian ilustrasi itu masih berlanjut. Ilustrasinya masih berlanjut. "Nak, justru ada sesuatu yang hilang. Justru ada sesuatu yang hilang ketika berdoa."
anak itu kaget. Loh, kenapa ada yang hilang? Lalu kata si ayah, iya, ada yang hilang karena kehilangan kekhawatiran, kehilangan kesedihan, bahkan kehilangan kekecewaan, sakit hati, kebencian, dan kesombongan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa itu adalah nafas kehidupan. Dan ketika berdoa itu adalah wujud mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti kita akan mendapatkan berkat. Berkat itu bisa berupa berkat kedamaian, ketentraman, bahkan berkat kesehatan yang bisa kita rasakan, itu juga suatu berkat. Jadi bukan sekedar harta, kekayaan yang menjadi tujuan utama ketika kita berdoa, tetapi ketika kita mendapatkan kedamaian, ketentraman, pasti di tengah-tengah situasi dan kondisi baik suka maupun duka, kita bisa melewatinya, melaluinya dengan penuh keyakinan. Dan ketika kita melakukan itu semua, pasti kita akan merasakan nyaman di dalam kehidupan kita. Kita seringkali mendengar ora et labora, berdoa dan bekerja. Keduanya perlu dilakukan dengan seimbang. Sebelum bekerja, kita perlu mohon penyertaan Tuhan di dalam doa, sehingga sebelum kita bekerja, kita memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Doa sederhana yang kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita mau mulai aktivitas, kita mulai pekerjaan, bahkan bagi anak-anak sekolah yang mau belajar, dimulai dengan berdoa. Pasti Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, dan Tuhan memberkati setiap apapun yang jemaat terkasih lakukan. Dan berkat Tuhan bukan sekedar materi, akan tetapi jauh dari itu semua, berkat kedamaian, berkat ketentraman, shalom dari Tuhan akan senantiasa kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Maha besar Allah yang menyertai dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun, memelihara setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk selalu mendekat kepada Tuhan di dalam kondisi suka maupun duka, walaupun susah, tetapi Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk selalu mendekat dan selalu setia kepada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memampukan setiap kami, berkati keluarga besar Jemaat GKJ Boja dengan berkat perlindungan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu sungguh nyata. Mujizat-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami, dan kiranya penyertaan-Mu selalu kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Demikian Tuhan, apa yang boleh kami dengarkan dan boleh kami renungkan, serta kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Amin.